Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mengasih informasi bosku ya, bagaimana cara menangani sapi atau kambing yang terpapar atau terkena virus PMK atau penyakit mulut dan kuku yang saat ini sudah merata, istilahnya semua peternak sudah merasakan dampak dari virus tersebut bosku ya. Oke, langsung saja kita review bagaimana saya merawat atau mengatasi atau mengobati virus PMK pada ternak saya bosku ya. Oke, pada kali ini sapi saya ini terjangkit bosku ya, terjangkit penyakit kuku. Oke, dan ada beberapa kambing juga kandang saya kosongkan bosku ya, saya pisah, saya itu istilahnya saya karantina bosku ya, saya pisah. Oke bosku, simak terus video dari saya dan jangan lupa untuk di subscribe bosku ya. Oke bosku, apa saja yang saya butuhkan, yaitu beberapa bahan atau alat berikut ini bosku. Oke bosku, untuk perawatan kuku sapi dulu bosku ya. Untuk perawatan kuku sapi saya gunakan ini bosku ya, 1 bungkus sitron saya campur dengan satu botol atau satu seginilah bosku. Ini harganya 11.000. Ini salep bosku ya, salep atau balsem. Ini yang mereknya 88 bosku ya, khusus untuk istilahnya luka-luka itu bosku ya. Oke, salepnya satu botol saya campur sitron, tapi sitronnya nanti saya haluskan bosku ya, saya buat tepung, lalu saya kasih ini minyak goreng bosku ya. Kenapa saya pakai minyak goreng? Karena supaya lengket dan tidak jatuh, supaya dipakai jalan pada kuku sapi itu tidak istilahnya habis kita sapukan ke luka-lukanya itu supaya lengket bosku ya. Karena kalau pakai air nanti malah akan busuk bosku ya. Usahakan kalau sapi yang kukunya sudah terkena PMK jangan dicuci atau jangan dibasahi pakai air bosku ya. Oke bosku, oke, ikuti terus video saya bosku ya. Ini nanti saya mau haluskan atau saya tumbuk, terus saya pakai balsem ini 1 botol ini, kemudian saya kasih minyak goreng secukupnya bosku ya. Habis itu saya akan usap-usapkan pakai kuas bosku ya pada sela-sela kaki sapi ya bosku ya. Oke bosku, simak terus video selanjutnya bosku ya. Oke bosku, selanjutnya untuk perawatan mulut bosku ya, pada sapi atau kambing sama saja bosku ya. Saya gunakan sama sitron bosku ya, 1 pack atau 1 kemasan ini saya campur dengan 2 liter air bosku ya. Ini baru saya beli alat semprotnya bosku ya. 2 liter air, 1 pack sitron, terus saya aduk, saya masukkan ke dalam tangki semprot ini, terus saya semprotkan ke mulut sapi atau kambing bosku ya. Setelah saya semprot, saya kasih obat ini bosku, super tetra. Kalau itu sakitnya sudah parah, 1 sapi saya kasih 2 biji bosku ya, 1 kambing juga 2 biji. Kalau sudah agak berkurang, misalnya ada perubahan, itu besoknya saya kasih 1 biji setiap hari rutin bosku ya, pagi bisa, sore bisa. Oke bosku, simak terus video selanjutnya.
Oke bosku, ini untuk perawatan kuku sapi bosku ya. Ini sitrun yang sudah saya tumbuk atau saya haluskan. Saya akan mencampur dengan 1 botol ini balsem 88 ini bosku ya, salep bosku ya. Oke, saya campur. Oke bosku, lalu saya kasih minyak goreng bosku ya, secukupnya bosku ya, untuk supaya lengket, supaya tidak jatuh bosku ya. Oke bosku, lalu kita campur sampai merata bosku ya, antara sitrun 1 kemasan ini sama satu buah salep 88 atau balsem bosku ya. Terus dikasih minyak goreng untuk perawatan kuku sapi bosku. Oke, simak terus video ini, semoga bisa membantu saudara-saudara semua bosku ya. Dan terus semangat, jangan menyerah bosku ya. Anggap saja ini suatu ujian buat kita semua bosku ya. Oke bosku, simak terus video dari kami dan jangan lupa di subscribe bosku ya. Oke bosku, langsung saja kita sapukan ke lukanya bosku ya, ke kuku-kuku, sela-sela kuku bosku ya. Ini tadi larutan yang saya campur sitrun sama balsem atau salep sama minyak goreng bosku ya. Oke, ikuti terus bosku. Oke bosku, ini pengobatan saya yang ketiga bosku, dan alhamdulillah hasilnya sudah kering bosku. Sudah kering dan sapi sudah bisa berdiri dan sudah mau makan bosku ya. Yang penting kita harus sabar, berdoa, dan jangan lupa untuk mengontrol kebersihan bosku ya. Oke, ini caranya, disapukan ke kuku-kuku dan sela-selanya bosku ya. Semoga video ini bisa membantu bosku ya, dan silahkan dicoba bosku. Kita harus telaten bosku ya, dan jangan lupa berdoa. Semua penyakit pasti ada obatnya bosku. Yang penting kita mau berusaha dan telaten. Oke bosku, simak terus video dari saya. Kita bersihkan kotorannya bosku ya, supaya obatnya bisa masuk atau bisa merekat pada kuku kambing bosku ya, kuku sapi maksud saya. Simak terus video ini bosku ya, semoga bisa membantu. Pada sela-selanya jangan lupa dibersihkan dulu bosku ya. Bawah oke bosku, ini pengobatan yang ketiga, alhamdulillah sudah normal berdiri dan lukanya sudah kering bosku ya. Oke, tapi saya terus tetap mengobati sampai benar-benar sembuh bosku ya. Kita obati sampai benar-benar sembuh bosku ya. Yang penting telaten dan sabar bosku ya. Jangan lupa untuk berdoa bosku. Anggap saja ini semua ujian buat kita semua yang berprofesi sebagai peternak bosku ya. Yang penting yakin dan mau berusaha. Pasti ada jalan pengobatannya, meskipun caranya beda-beda bosku ya. Ya, hal ini yang saya lakukan dan hasilnya alhamdulillah sudah terbukti bosku ya. Yang awalnya kukunya sakit itu sudah bisa berdiri
normal bosku ya, meskipun belum total, dan alhamdulillah sudah membaik bosku. Oke bosku, setelah pengobatan kuku saya akan melakukan pengobatan mulut dengan cara menyemprot pakai cairan sitron bosku ya. Rutin saya lakukan 2 kali sehari, sore, pagi dan sore bosku ya. Di bosku, tonton terus video dari saya, semoga bermanfaat. Semoga video ini bisa membantu buat teman-teman semua bosku ya. Ini sebenarnya lebih bagus kalau 2 orang bosku ya. Jadi kepala sapinya dipegang, lalu kita masukkan ini kepala semprotnya ini, lalu kita semprotkan. Ini kebetulan saya seorang diri bosku ya, atau tidak ada yang membantu. Biasanya saya 2 orang bosku. Kita alhamdulillah sudah pengobatan yang ketiga, sapi sudah berdiri normal, tinggal menunggu pemulihan saja bosku. Untuk yang mulutnya sakit, kalau tidak mau makan rumput, kita bisa kasih makanan yang lunak bosku ya, atau kita bisa mengasih comboran, entah itu gamblong ataupun katul ataupun polar, itu bisa kita kasihkan bosku ya. Karena kalau mulutnya itu sakit, itu kebanyakan sapi tidak mau makan. Nah, daripada nanti kelaparan atau daya tahan tubuhnya itu menurun, lebih baik kita belikan pakan instan saja, atau tidak usah dipakan rumput dahulu. Oke bosku, sekian video dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa membantu semua. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.